Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Fadilah dengan NIM 22111191058 dari Teknik Elektro B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Operational Amplifier atau OP-amp. Apa sih penguat operasional atau OP-amp itu? OP-amp adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Op-amp ini memiliki sifat-sifat, diantaranya penguatan tegangannya sangat besar, impedansi masukannya sangat tinggi, tetapi impedansi keluarannya rendah. Yang terakhir adalah karakteristik frekuensinya yang lebar. Terus selanjutnya ada terminal atau kaki op-amp. Di sini kita bisa melihat ada dua cara untuk cara memberi daya dengan dua supply dan cara memberi daya dengan satu supply. Nah, untuk konfigurasi kaki op-amp adalah kaki 1 dan 5 sama dengan offset 0. Offset 0 ini berfungsi untuk mengaktifkan op-amp. Yang kedua adalah inputan inverting. Kaki ketiga adalah inputan non-inverting. Kaki keempat adalah ground. Kaki ke-6 adalah keluaran atau output. Kaki ke-7 catu tegangan positif. Kaki 8 tidak terpakai. Op-amp ini ada beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741 seperti 741A, C, E, dan N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. Op-amp yang paling sering digunakan adalah 741C, di mana C ini adalah commercial grade. Jadi, sudah dari namanya sudah komersial, berarti sudah umum digunakan oleh orang-orang di dunia elektronika. Mengapa demikian? Karena emang 741 yang paling murah adalah yang ini, dan dengan harganya yang cukup terjangkau, tetapi ini tuh bisa melakukan penguatan sebesar 1 juta penguatan, dan impedansi inputnya sangat besar 2 mega ohm, dan impedansi outputnya rendah atau kecil 75 ohm, dan punya unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Jadi ini tuh sudah sama seperti karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki op-amp yang seharusnya yang sudah kita bahas tadi di pembahasan yang paling pertama. Terus yang selanjutnya ada terminal output dan input. Terminal output dan inputnya ada max VO. VO ini adalah tegangan output sama dengan plus VSAT. VSAT ini adalah tegangan saturasi. Yang kedua ada min VO. Min VO sama dengan min VSAT. VSAT ini biasanya di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Untuk penguatan atau gain terbuka dinamakan AOL. Misalkan V supply plus minus 15 volt, maka VSAT-nya sama dengan plus minus 13 volt. Perbedaan tegangan masukan atau ED. Nilai AOL-nya sebesar 200.000 dan penguatan ED dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Misalkan AOL-nya 200.000, V-nya sama dengan plus minus 13 volt. Cara mengetahuinya adalah ada dua cara. Ada ED sama dengan plus VSAT per AOL. Ada juga ED sama dengan min VSAT per AOL. Jadi yang satu adalah plus 13 volt per 200.000 karena diketahui bahwa AOL-nya ada 200.000, dan yang kedua ada min 13 volt per 200.000. Jadi ini sama dengan 65 mikro, dan yang bawahnya adalah minus 65 mikro. Apabila tegangan masukan berbeda antara minus 65 mikrovolt lebih kecil sama dengan perbedaan tegangan 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku VO sama dengan ED kali AOL. Jadi kesimpulannya adalah tegangan output berada pada salah satu batas plus VSAT atau min VSAT. Untuk mempertahankan VO tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipasang umpan balik atau feedback. Karena ED nilainya sangat kecil, jadi seperti yang dijelaskan di sini bahwa ED-nya adalah 65 mikrovolt dan juga minus 65 mikrovolt, di mana mikro ini adalah 10 pangkat min 6, sangat kecil kan? Biasanya dibulatkan menjadi 0. Seperti yang bisa dilihat di tabel, yang pertama adalah tegangan masukannya sebesar plus. Yang negatifnya adalah plus 1,000001, dan tegangan masukan positifnya adalah plus 1,000000,
maka perbedaan tegangannya adalah minus 1 mikro. Dengan polaritas perbedaan tegangan sama dengan negatif, maka VO atau V output atau tegangan output sama dengan AOL dikali ED atau dikali perbedaan tegangan sama dengan 200.000 dikalikan dengan min 1 kali 10 pangkat min 6 sama dengan minus 0,2 volt dengan polaritas VO sama dengan negatif. Dan yang kedua ada tegangan masukannya plus 5 mili dan tegangan masukan positifnya 0. Jadi perbedaan tegangannya adalah minus 5 mili. Polaritas perbedaan tegangannya adalah negatif. VO atau tegangan output sama dengan AOL dikali ED. Yaitu 200.000 dikali negatif 5, di mana yang sudah kita ketahui bahwa mili adalah 10 pangkat min 3. Jadi 200.000 dikali negatif 5 dikali 10 pangkat min 3. Jadi sama dengan negatif 1000 volt. Seperti yang sudah dibatasi di min Vsat dan plus Vsatnya, bahwa paling kecilnya adalah negatif 13 volt. Berarti ini dianggap sebagai min Vsat atau negatif 13 volt. Dan yang terakhir adalah tegangan masukan negatifnya 0 dan tegangan masukan positifnya 5 mili. Jadi perbedaan tegangannya adalah 5 mili dengan polaritas perbedaan tegangannya positif. Jadi VO sama dengan AOL dikali ED sama dengan 200.000 dikali 5 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 1000 volt. Seperti yang sudah dibatasi bahwa paling besar adalah plus Vsatnya 13 volt. Jadi ini dianggap sebagai plus 13 volt. Op-amp ideal atau operasional yang ideal memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Gain atau penguatannya tak terhingga, impedansi masukannya tak terhingga atau sama dengan arus masuknya sama dengan 0, impedansi keluarannya sama dengan 0, frekuensi rata-rata 0 hingga tak terhingga. Nah, ini tuh tidak ada sebenarnya, jadi hanya angan-angan saja. Makanya kebanyakan orang-orang itu menganggap bahwa penguat operasional praktis atau yang tidak ideal, yang sering di pasaran itu sering disebut atau dianggap sebagai memiliki sifat-sifat yang ideal tadi. Terus ini ada konfigurasi pin-pinnya. Pin 2 adalah non-inverting input atau kaki positif di IC. Dan yang pin 3 adalah inverting input atau yang negatif. Ini masukan positifnya di pin 7 dan masukan negatifnya di pin 4 dan outputnya di pin 6. Inverting op-amp. Inverting op-amp ini jadi jika masukan positif menjadi negatif dan jika masukan negatif menjadi positif. Jadi ini tuh terjadi perubahan perubahan fasa sebesar 180 derajat dengan rumus V out sama dengan min V in dikalikan RF per R in. Jadi di sini tuh bisa dilihat di diagramnya, jika tegangannya naik seiring berjalannya waktu sebanding, maka jika sudah melewati IC inverting op-amp ini, maka akan turun. Terus jika sudah turun akan mensaturasi lagi dengan min VEE atau tegangan negatif. Terus yang kedua adalah non-inverting op-amp. Non-inverting ini adalah jika masukannya positif maka akan keluar positif, dan jika masukannya negatif akan keluar negatif juga. Nah, ini tuh biasanya memiliki rumus V out sama dengan V in dalam kurung 1 ditambah RF per R in. Nah, ini tuh bisa dilihat di diagramnya itu jika tegangan naik seiring berjalannya waktu, jika masuk ke non-inverting amplifier ini, maka si tegangan tersebut akan ikut naik juga sesuai dengan nanti batas maksimal plus VCC-nya. Terus yang selanjutnya ada zero crossing detector atau disebut juga rangkaian detektor. Ini adalah pembanding salah satu tegangan input baik positif ataupun negatif dengan satu tegangan tertentu atau tegangan referensi atau dengan 0. Jadi bisa hasil perbandingan dapat menggunakan rumus ED. Rumus ED ini tuh jadi sebagai berikut. Jika polaritas ED-nya positif, maka VO sama dengan plus Vsat. Dan jika polaritas ED-nya sama dengan negatif, maka VO-nya sama dengan negatif Vsat. Dan itu ada beberapa jenis. Zero crossing detector itu ada zero crossing 0, ada inverting zero crossing 0,
crossing detector, ada non-inverting zero crossing detector, ada juga inverting voltage level detector, dan non-inverting voltage level detector. Yang terlanjutnya ada duty cycle atau siklus kerja, merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal yang dikalikan dengan 100%. Duty cycle sama dengan T on per T off per T on plus T off dikalikan dengan 100%. Jadi seperti contoh soal ini diketahui sinyal memiliki periode 10 milisekund atau milidetik dan waktu on-nya sama dengan 3 milidetik. Jadi berapa waktu negatifnya atau waktu matinya atau T off-nya? TL sama dengan T min T on. TL sama dengan 10 periode kan? Dikurangi dengan 3 sama dengan 7 milidetik. Maka duty cycle sama dengan T on per T. T ini T total dari ini jadi 10 kali 100% sama dengan 30%. Terus selanjutnya ada detektor penyilang nol atau detektor penyilang nol pembalik atau inverting zero crossing detector. Sinyal masukan masuk pada negatif op-amp dan membandingkan 0 positif op-amp, di mana ED sama dengan positif input min negatif input sama dengan 0 min VI sama dengan min VI. Jadi jika VI lebih kecil dari 0, maka VO sama dengan plus Vsat. Dan jika VI lebih besar dari 0, maka VO sama dengan min Vsat. Ini bisa dilihat dalam diagram di sebelah kanan ini. Jika VI-nya lebih kecil dari 0, VI-nya ke bawah, maka si VO ini akan plus Vsat atau naik ke atas. Dan jika si VI ini lebih besar dari 0 atau ke atas, di yang atasnya bergerak ke atas, maka VO-nya min Vsat. Dan ini tuh bedanya tuh kalau di inverting tuh pasti tegangan masuk tuh masuk ke pin negatif. Dan yang kedua ada detektor penyilang nol tak pembalik atau non-inverting zero crossing detector. Sinyal masukan masuk pada positif op-amp dan membandingkan dengan 0 negatif op-amp. ED sama dengan positif input min negatif input sama dengan VI min 0. VI lebih besar dari 0, maka VO sama dengan plus Vsat. Dan jika VI lebih kecil dari 0, maka VO sama dengan min Vsat. Ini tuh jika non-inverting, tegangan masukan pasti akan masuk ke pin positif. Ini bisa dilihat dari diagram sebagai berikut. Ini tuh bukan min Vsat, melainkan positif Vsat, hanya saja kecil, jadi terlihatnya sebagai min. Nah, jadi jika VI-nya lebih kecil dari 0 atau ke bawah, VI-nya di bawah ini, maka plus Vsat di VI-nya lebih besar dari 0 atau di atas, maka plus Vsat di sininya, di VO-nya seperti yang ini. Dan jika VI-nya lebih kecil dari 0 ke bawah, maka min Vsat, jadi sebanding. Terus selanjutnya ada detektor taraf tegangan. Detektor taraf tegangan ini ada berbagai jenis, ada yang inverting dan non-inverting. Yang inverting voltage level detector adalah sinyal masukan masuk pada negatif op-amp dan membandingkan dengan tegangan referensi positif op-amp. Nah, ED sama dengan positif Vref min negatif input sama dengan Vref min VI. VI lebih besar dari Vref, maka VO sama dengan min Vsat. VI lebih kecil dari Vref, maka VO sama dengan plus Vsat. Ini tuh bisa dilihat dari diagram. Jika Vref-nya lebih kecil dari VI, maka VO-nya akan plus Vsat. VI-nya lebih kecil dari Vref-nya lebih kecil dari VI, atau VI-nya lebih besar dari Vref, atau Vref-nya VI-nya lebih besar dari Vref, maka VO-nya akan negatif. Jika ini nih, akan negatif. Dan jika VI-nya lebih kecil dari Vref, atau VI-nya lebih kecil dari Vref ke bawah ini, maka VO-nya akan positif Vsat seperti ini. Dan karena ini inverting, maka tegangan inputnya akan masuk ke pin negatif.
Terus selanjutnya ada detektor taraf tak membalik atau non-inverting. Ini tuh sinyal masukan masuk pada plus op amp dan membandingkan dengan Vref negatif op amp, di mana ED sama dengan positif VI min negatif Vref sama dengan VI min Vref. VI lebih kecil dari Vref, maka VO sama dengan min Vsat. VI lebih besar dari Vref, maka VO sama dengan plus Vsat. Ini bisa dilihat dari blok diagram ini. Jika VI-nya lebih kecil dari Vref atau di bawah, maka VO-nya akan min Vsat di sini. Dan jika VI lebih besar dari Vref atau di atas, maka VO-nya akan plus Vsat. Dan karena ini non-inverting, jadi tegangan masuk pasti akan masuk ke pin positif. Terus yang terakhir ada rangkaian tegangan referensi. Ini mendapatkan rumus adalah Vref sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikalikan plus V. Misalkan plus V-nya adalah 12 volt, R1-nya 100 ohm, dan R2-nya 50 ohm, maka Vref adalah Vref sama dengan 50 per 100 tambah 50 dikalikan dengan 12 sama dengan 4 volt. Itu adalah tegangan referensinya. Dan untuk latihan ini, diketahui positif negatif V-nya 15 volt, dengan Vsat-nya positif negatif 13 volt. Hitung T-on-nya dan T-off-nya dan duty cycle. Gambarlah output tegangan VO-nya. Ini saya sudah mengerjakannya. Jadi, jika diketahui plus negatif V-nya sama dengan 15 volt, dan V saturasinya sama dengan plus negatif 13 volt, maka Vref-nya sama dengan R2 per R1 tambah R2 dikalikan dengan plus V. Ini kan karena R2-nya 10 kilo ohm dan R1-nya ada 50 kilo ohm. Kenapa saya bisa menyebutkan R1-nya yang 50 kilo ohm? Karena jika R1 itu biasanya terhubung dengan tegangan sumber. Jadi ini dianggap R1 dan ini dianggap R2. Jadi 10 per 50 tambah 10 dikalikan dengan 15 sama dengan 2,5 volt. Ini adalah tegangan referensinya. Dan untuk T-off-nya dari gambar sudah dijelaskan bahwa T-on-nya sama dengan 140 milisecond dan T-off-nya adalah 80 milisecond. Dengan delay cycle-nya duty cycle-nya yaitu T total sama dengan 140 ditambah 80 sama dengan 220, maka duty cycle sama dengan T-on per T-on tambah T-off kali 100%. Jadi T-on per T total kali 100% sama dengan 140 dibagi 220 dikali 100% sama dengan 63%. Dan untuk diagramnya sebagai berikut. Karena ini tegangannya yang non-inverting, jadi jika Vref-nya lebih kecil dari VI, maka V saturasinya, VO-nya akan plus Vsat. Ini akan plus Vsat. Dan jika VI-nya lebih kecil dari Vref ke bawah sini, maka si VO ini akan negatif Vsat atau yang ini. Dan jika naik lagi, si V referensinya lebih besar dari VI, maka si VO-nya akan plus Vsat kembali. Dan jika VI-nya lebih besar dari Vref atau VI-nya atau Vref-nya lebih kecil, maka si VO-nya ini akan turun kembali ke negatif Vsat 13. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.